Jumpa lagi di Opini Budiman. Tanpa terasa sudah 90 hari sejak Presiden Jokowi memberikan arahan bagaimana menyelesaikan kisruh internal di tubuh KPK. Pidato Presiden itu jelas, terang, benderang, dan tegas. Alih status itu tidak boleh merugikan pegawai KPK. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Sayang memang arahan dari Presiden Jokowi itu tidak didengarkan atau ditafsirkan berbeda oleh para pembantunya, sehingga kisruh KPK berkaitan dengan alih status pegawainya belum juga selesai. Terakhir malah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengeluarkan rekomendasi dan meminta Presiden Jokowi untuk mengambil alih soal alih status pegawai KPK karena ada upaya untuk menggunakan instrumen tes wawasan kebangsaan untuk menyingkirkan para pegawai KPK. Komnas HAM pun menyebutkan ada 11 pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh KPK maupun oleh BKN berkaitan dengan tes wawasan kebangsaan itu. 11 pelanggaran hak asasi manusia itu mencakup hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak diskriminasi, hak untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas berkumpul dan berserikat, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas kebebasan berpendapat. Nasional Hak Asasi Manusia terhadap KPK sebagai lembaga yang melanggar hak asasi manusia tentunya menjadi pukulan yang berat bagi KPK yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia juga telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang menyebutkan bahwa KPK dalam proses alih status itu telah melakukan sesuatu yang tidak prosedural dan tindakan maladministrasi. Terhadap temuan dari Ombudsman, KPK melalui Nurul Gufron mengatakan bahwa Ombudsman nggak berwenang untuk memeriksa terhadap KPK. Bahkan Gufron mengatakan bahwa justru Ombudsman lah yang melakukan tindakan maladministrasi. Terhadap temuan rekomendasi Komnas HAM, juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu apa yang direkomendasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan KPK juga masih menunggu apa kata Mahkamah Agung dan apa kata Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya juga kita dengar pendapat dari sejarawan Profesor Dr. Azumadi Azra yang mengatakan ini adalah momentum yang paling tepat bagi Presiden Jokowi untuk mengambil alih status kericuan soal alih status pegawai KPK akibat tindakan insubordinasi yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan Kepala BKN, agar modal sosial dan modal politik Presiden Jokowi soal pemberantasan korupsi tidak segera pudar. Presiden Jokowi sebetulnya juga telah menunjukkan posisi moralnya dengan tidak menandatangani Undang-Undang KPK hasil revisi. Itu tentunya adalah sikap moral, meskipun dalam prakteknya Presiden Jokowi juga mengutus menterinya untuk membahas dengan DPR. Tapi intinya memang sebaiknya segera diakhiri kisruh dalam KPK. Ada dua cara yang bisa diambil. Yang pertama adalah membentuk semacam komisi kepresidenan untuk mempelajari semua aspek legalitas dari Mahkamah Konstitusi, dari Ombudsman Republik Indonesia, dari rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Terus kemudian Presiden Jokowi mengambil langkah mau diapakan kisruh dalam KPK. Yang kedua, bisa saja kemudian dibiarkan komisi-komisi negara saling bersaing, saling mencela, saling berbalas pantun. Ini semuanya akan menentukan dan menyenangkan para koruptor.
Koruptor akan bersukacita ketika KPK kemudian dari lembaga yang disegani menjadi lembaga dengan banyak sekali label. Yang juga harus diingat bahwa Komnas HAM menyebutkan bahwa instrumen TWK itu adalah bagian dari penyingkiran pegawai-pegawai KPK yang distigma sebagai kelompok tertentu. Bagi Presiden, ini adalah momentum yang tepat untuk segera menyudahi kisruh di dalam KPK. Tapi apapun yang terjadi, janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.